Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Salwa David K dengan NIM 091. Pada pertemuan kali ini aku akan menyampaikan materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, pengaruh kualitas udara terhadap kehidupan makhluk hidup. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama adalah kaca pembesar jika diperlukan. Adapun cara kerja pada praktik kali ini, yang pertama, amatilah daun-daun pada tiga jenis pohon berbeda yang tumbuh di sekitar area yang padat lalu lintas dan sering mengalami kemacetan. Misalnya di daerah depan kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah. Untuk di daerah depan kampus 1 UIN Syarif Hidayatullah, untuk memperjelas pengamatan, kamu boleh menggunakan kaca pembesar. Ambil foto daun-daun tersebut. Kedua, bandingkan kondisi daun-daun tersebut dengan daun pada tumbuhan yang tumbuh di sekitar tempat yang jauh dari jalan raya atau pusat kemacetan lalu lintas. Adakah perbedaannya dan ambillah fotonya. Mari kita amati hasil pengamatan pada gambar berikut. Jenis tanaman yang pertama yang terdapat di pinggir jalan raya ada daun pucuk merah. Yang pertama, warna dan kesehatan daun tanaman pohon karet merah ini berada di area padat lalu lintas. Daun yang cenderung menguning dan terlihat tidak sehat. Kedua, ukuran dan bentuk daun cenderung kecil dan mungkin terdapat kerusakan. Ketiga, kondisi lingkungan pohon karet merah terpapar polusi udara dan debu. Keempat, intensitas cahaya pohon karet merah menerima cahaya matahari terbatas karena tertutup oleh gedung dan kendaraan. Kelima, ketersediaan nutrisi pohon karet merah ini mungkin kurang mendapat nutrisi karena tanahnya terkontaminasi oleh polusi. Jenis kedua tanaman yang berada di pinggir jalan ada Munon longifolium. Yang pertama, warna dan kesehatan daun Munon longifolium berada di area padat lalu lintas. Daun cenderung menguning dan terlihat tidak sehat. Kedua, ukuran dan bentuk daun cenderung kecil dan mungkin terdapat kerusakan. Ketiga, kondisi lingkungannya berada di area padat lalu lintas terpapar polusi udara dan debu. Keempat, intensitas cahayanya menerima cahaya matahari terbatas karena tertutup oleh gedung dan kendaraan. Kelima, ketersediaan nutrisi mungkin kurang mendapat nutrisi karena tanahnya terkontaminasi oleh polusi. Jenis tanaman ketiga yang berada di pinggir jalan itu ada daun pisang. Pertama, warna dan kesehatan daun pada pohon pisang berada di area padat lalu lintas. Daun cenderung menguning dan terlihat tidak sehat. Kedua, ukuran dan bentuk daun cenderung kecil dan mungkin terdapat kerusakan. Ketiga, kondisi lingkungannya terpapar polusi udara dan debu. Keempat, intensitas cahayanya menerima cahaya matahari terbatas karena tertutup oleh gedung dan kendaraan sekitar. Kelima, ketersediaan nutrisi. Mungkin kurang mendapat nutrisi karena tanahnya terkontaminasi oleh polusi. Dan keempat, terdapat jenis tanaman bougainville yang berada di sekitar pekarangan rumah. Yang pertama, warna dan kesehatan daun terlihat hijau dan sehat. Kedua, ukuran dan bentuk daun lebih besar dan terlihat lebih sehat. Ketiga, kondisi lingkungannya terlindungi dari polusi udara dan debu. Keempat, intensitas cahayanya mendapat cahaya matahari yang cukup. Dan lima, ketersediaan nutrisinya menerima nutrisi yang cukup dari tanah yang lebih besar. Kesimpulan pada praktek kali ini adalah tumbuhan di daerah pusat kemacetan lalu lintas mengalami polusi udara yang lebih tinggi dan suhu yang lebih panas, mempengaruhi kesehatan dan kondisi daunnya secara negatif. Di sisi lain, tumbuhan di dalam ruangan memiliki lingkungan yang lebih stabil dan terkontrol, dengan suhu yang lebih rendah dan polusi udara yang lebih rendah, mempengaruhi kondisi daunnya secara positif. Tumbuhan di daerah padat lalu lintas memiliki peran penting dalam membersihkan udara dari emisi kendaraan bermotor. Mereka menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis, serta menyerap partikel debu dan gas berbahaya yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Komponen udara yang diserap tumbuhan tersebut memiliki manfaat bagi tumbuhan itu sendiri, seperti digunakan sebagai bahan bakar untuk sintesis glukosa dan sebagai hasil sampingan dari fotosintesis. Kesimpulannya, tumbuhan memiliki peran penting dalam mengurangi populasi
atau polusi udara dan memberikan manfaat bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Mereka juga memiliki peran dalam membersihkan udara dari emisi kendaraan bermotor dan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan mereka sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.